Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina. Di sini saya adalah motivator magang dari unit Bimba Villa Nusa Indah 5. Saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Yang pertama, yang A, jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang nomor 1, apa arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah yaitu menunjukkan alur. Yang nomor 2, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti garis tebal yaitu menunjukkan syarat. Yang nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda seru yaitu harus hati-hati, pastikan juga syarat sudah terpenuhi. Nomor 4, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Tanda panah menunjukkan alur, garis tebal menunjukkan syarat, tanda seru menunjukkan harus berhati-hati. Nomor 5, apa syarat huruf sederhana A, I, U, E, O? Syaratnya anak harus memenuhi syarat huruf verbal A, I, U, E, O. Nomor 6, apa syarat modul B1A? Baca 1A. Syaratnya anak harus memenuhi D4 huruf verbal kembar, huruf sederhana A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Nomor 7, apa syarat modul baca 1B? Syaratnya dikte 4 huruf verbal sederhana, huruf verbal JLNTRC, dan baca 1A. Nomor 8, apa syarat dikte 4 huruf verbal sederhana? Syaratnya dikte 4 huruf verbal kembar dan 4 huruf verbal sederhana. Nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar? Tahap selanjutnya yaitu 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Tahap selanjutnya yaitu baca 1B. Nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah baca 1E? Tahap selanjutnya yaitu baca 1F dan B4, baca 4. Nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah baca 4? Yaitu baca 5. Yang bagian B, jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan berikut. Nomor 1, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu tahap di mana motivator hanya memperdengarkan huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal yaitu huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Yang nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal atau tahap A, I, U, E, O. Yang nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Karena itu adalah tahap dalam menumbuhkan minat belajar anak. Nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya ada 2, yaitu tujuan khusus dan tujuan utama. Yang pertama, tujuan utama agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal. Tujuan khususnya agar anak terampil dalam mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O, JLNTRC, B, D, G, K, M, P, S, Y, dan A, B, C sampai Z. Nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, huruf verbal JLNTRC, 4 huruf verbal kembar, 4 huruf verbal sederhana, 5 huruf verbal sederhana, dikte 4 huruf verbal kembar, dikte
4 huruf verbal sederhana dan dikte 5 huruf verbal sederhana. Nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu dengan cara memberikan ekspresi wajah yang ceria dan tidak lupa untuk menerapkan sistem belajar yang fun learning kepada anak. Yang bagian C, jawablah pertanyaan mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Yang nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Jawabannya yaitu pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan huruf atau simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya anak terampil dalam mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Terus yang nomor 3, bagaimana cara motivator memperkenalkan huruf A, I, U, E, O? Huruf verbal A, I, U, E, O. Jawabannya, motivator harus mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, O secara perlahan dan berulang-ulang melalui bimba dengan cara bernyanyi atau berdialog, dan motivator juga mengajak anak menirukan cara pengucapan huruf A, I, U, E, O secara perlahan dan berulang-ulang. Yang D, jawablah pertanyaan mengenai huruf verbal BDG KMPSY. Yang nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal BDG KMPSE? Jawabannya sama, yaitu pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan huruf atau simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal BDG KMPSY? Jawabannya, yang tujuan utama, anak menyukai bermain huruf verbal BDG KMPSY. Tujuan khususnya, anak terampil mengucapkan huruf BDG KMPSY. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Motivator harus mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf verbal BDG KMPSY secara perlahan dan berulang-ulang dengan cara bernyanyi atau berdialog, dan motivator juga mengajak anak untuk menirukan cara pengucapan huruf BDG KMPSY secara perlahan dan berulang-ulang. Yang E, jawablah pertanyaan mengenai huruf verbal JLNTRC. Nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal JLNTRC? Jawabannya, pengucapan huruf verbal JLNTRC tanpa memperlihatkan huruf atau simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal JLNTRC? Tujuan utamanya, anak menyukai bermain huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya, anak terampil mengucapkan huruf JLNTRC. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC? Jawabannya sama, yaitu motivator harus mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf verbal JLNTRC secara perlahan dan berulang-ulang dengan cara bernyanyi atau berdialog, dan motivator juga mengajak anak untuk menirukan cara pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan dan berulang-ulang. Yang F, yang F, jawablah pertanyaan mengenai huruf verbal ABC. Yang nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal ABC? Jawabannya, pengucapan bunyi huruf verbal ABC tanpa memperlihatkan huruf atau simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal ABC? Tujuan utama yaitu anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Tujuan khususnya yaitu anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal ABC. Yang nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Motivator harus mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf verbal ABC secara perlahan dan berulang-ulang
dengan cara bernyanyi, dan motivator juga mengajak anak untuk menirukan cara pengucapan huruf verbal ABC secara perlahan dan berulang-ulang. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.